Bapak, Ibu, dan saudara semuanya, baik yang berada di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah. Shalom semuanya. Hari ini Minggu 27 Juni 2021. Kita bersekutu dalam ibadah biasa dengan tema ujian keikhlasan yang akan dilayankan oleh Saudara Yosua Setiabudi, mahasiswa dari Universitas Kristen Duta Wacana. Sebelum ibadah dimulai, perlu kami ingatkan agar sepanjang ibadah masker digunakan dengan benar dan HP dimatikan untuk berdiri. Menyanyikan KJ 64 bait 1. Bila kulihat bintang gemerlapan. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Selamat pagi Ibu Bapak, saudari-saudara sekalian yang di gereja maupun di rumah. Pada pagi hari ini, tema ibadah pada pagi hari ini adalah ujian keikhlasan. Itu mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64 bait yang kedua. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertekun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
kita masuk dalam doa pertobatan. Saya nyanyikan. Tuhan pengasih, dengan hati penuh dosa, izinkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Inilah kami anak-anak-Mu yang tak pernah bisa melepaskan diri dari dosa. Melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan, kami telah banyak berbuat dosa, menyakiti hati saudara kami, juga mengkhianati kasih setiamu. Dalam penyesalan dosa ini ya Bapa, hanya Engkau yang kami ingat. Karena Engkaulah yang punya kuasa mengampuni segala dosa. Ajari kami untuk tetap di jalan-Mu, di tengah godaan untuk berkompromi dengan dosa, dan di tengah kesulitan yang mendera saat ini. Ampuni semua dosa kami, baik yang tersembunyi di dalam hati dan pikiran, maupun yang sudah terlahir dalam perkataan dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita lanjutkan dengan nyanyian pertobatan KJ 306 bait 1. Ku tahu Tuhanku, Engkau milikku. Ku tahu Tuhanku, Engkau milikku, Engkau milik. Yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 16 sampai 17. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik pada kita. Kiranya penghiburan dan penguatan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus beserta kita semua. Mari kita menyanyikan nyanyian syukur yang terambil dari Kidung Jemaat 392 bait yang ketiga. Pasrah sempurna, nikmat penuh, dalam sukaku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dipersilahkan duduk kembali.
Mari kita berdoa untuk memulai firman pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah bersama, baik di gereja maupun di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjadi kekuatan bagi kami, mendatangkan berkah kehidupan bagi kami. Sebentar kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami dapat menerimanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Kiranya ini semua tidak hanya kami serahkan dalam hidup kami saja, tapi kami sebarkan dalam kehidupan sehari-hari kami untuk orang-orang lain di sekitar kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman pada pagi hari ini terambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Markus 5 ayat 21 sampai 43. Saya akan membacakannya. Dalam Alkitab diberi judul oleh TBLAI, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadah yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat padanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya akan melanjutkannya untuk ayat yang ke-35 sampai 40. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata pada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka menertawakan dia. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya.
Pagi ini kita diajak untuk merenungi kisah dari Yairus dan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, sebelumnya saya ada sedikit cerita mengenai apa? Saya itu pernah menjadi panitia bersama teman-teman saya di Jogja waktu kuliah. Saat itu kami memiliki rancangan banyak. Kami ingin mengadakan sebuah tur bersama di sebuah desa di Pantai Samas. Untuk itu kami sudah memiliki rencana banyak, tapi kenyataannya saya dan teman-teman saya tidak segera melaksanakannya. Kami melakukannya itu di akhir-akhir, dan itu banyak pertentangan satu sama lain, saling marah, saling kecewa satu sama lain karena tidak sesuai dengan ekspektasinya. Semua rencana bubar dan harus dilakukan dalam 2 hari, harus selesai semua. Tapi kami tetap mengerjakannya. Kami walaupun terlihat mustahil, tapi tetap kami lakukan agar apa yang kami tuju, acara ini berhasil dapat terlaksana. Di sini juga ketika itu kami sudah selesai acara itu, dan banyak peserta yang merasakan, oh ternyata seperti ini ya kehidupan di desa ini. Nah, itu rencana yang kami lakukan itu seperti itu, dan akhirnya berhasil kami lakukan. Dalam ayat ini, dalam pasal 5 ayat 21 sampai 43, kita ditunjukkan 2 orang, yakni Yairus dan seorang perempuan yang sakit pendarahan, sebuah pengharapan kepada Allah. Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan bahwa pada pagi hari ini temanya ujian keikhlasan. Tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan bahwa ada pengharapan dalam diri keduanya, dalam Yairus dan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Nah, dalam pengharapan ini setiap kita pasti memiliki harapan yang ingin dicapai. Dalam bacaan ini ditunjukkan bahwa mereka memiliki harapan besar agar dirinya disembuhkan ataupun anaknya disembuhkan. 3 hal yang perlu kita pelajari dalam ayat ini, dalam pasal ini, pasal 5 ayat 21 sampai 43, yakni yang pertama mengenai perjuangan. Perjuangan Yairus untuk bertemu Yesus sungguh luar biasa pastinya, karena di tengah kerumunan dia dapat menemui Yesus. Untuk bertemu Yesus tidak hal yang mudah, bukanlah hal yang mudah. Pun untuk perempuan yang sakit pendarahan ini juga sangat sulit untuk bertemu dengan Yesus. Bahkan dia berusaha menyentuh jubahnya agar dirinya sembuh. Perempuan yang sakit ini juga percaya bahwa dirinya akan disembuhkan oleh Yesus, sehingga menjangkau jubah Yesus tersebut, dan ini pun terjadi dalam dirinya. Dia benar-benar sembuh dari penyakit pendarahannya. Perempuan ini serta Yairus menunjukkan bahwa berpengharapan kepada Tuhan itu juga perlu ada perjuangan. Dengan berjuang terus-menerus, kita akan semakin dekat dengan apa yang kita harapkan. Seperti halnya perempuan yang sakit pendarahan ini, dia berjuang untuk dapat kesembuhan dari mulai tabib, bahkan sampai harta kekayaannya habis untuk pengobatannya. Tapi dia tetap berjuang, dan akhirnya dia menemukan satu obat, yakni dari Yesus ini, dari mukjizat Yesus. Di sisi lain juga yang kedua, kita mempelajari tentang Yairus, kerelaan hati Yairus yang mau untuk merelakan Yesus untuk mengulur waktunya datang ke rumah. Di sini kalau saya sendiri ya pasti marah kalau Yesus tidak cepat-cepat sampai di rumah saya. Nanti kalau
anak saya mati gimana? Tapi Yairus di sini tetap tenang, tetap rela, tetap mengikhlaskan bahwa Yesus ini untuk semua orang, datang untuk semua orang dan tidak hanya untuk saya saja. Dan perempuan ini lebih membutuhkan saat ini. Dia melepaskan kesempatan agar Yesus secepatnya datang ke rumahnya. Dan ketika sampai di rumahnya juga Yairus mendengarkan kabar bahwa anak perempuannya telah meninggal. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Bertemu Yesus, kemudian secepatnya kembali ke rumah, dan anaknya bisa sembuh kembali, bisa berjalan, bisa normal kembali, lepas dari sakit penyakitnya. Tapi di sini juga Yairus tidak menyalahkan Yesus karena tidak secepatnya datang ke rumah, dan dia juga tidak menyalahkan perempuan ini yang menghambat jalan Yesus. Dia tetap legowo menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal. Di sini kita melihat sikap kedewasaan dari Yairus. Seringkali kita melihat, mendapati bahwa harapan yang ingin kita capai terhambat. Kita marah dan menyalahkan orang lain. Kita juga mengalaminya. Dalam hal ini yang saya ceritakan di awal tadi, saya juga mengalami sebuah hambatan karena untuk menyatukan banyak orang, membuat sebuah acara juga sulit. Menyatukan banyak kepala dengan sifat masing-masing, ada yang inginnya cepat, ada yang inginnya lambat, ada yang inginnya biasa-biasa saja. Dalam ini rencana tidak sesuai, semuanya tidak sesuai dengan rencana memang, tapi tujuan akhir tetap tercapai karena berusaha keras untuk mencapai tujuan akhir tersebut. Yairus pun demikian, dia berusaha untuk mencapai tujuannya, mencapai tujuan akhir, yakni anaknya dapat sembuh. Dan Yesus pun mengabulkannya, menyembuhkan anak Yairus ini yang telah meninggal dunia, yang membangkitkannya malahan. Di sini kita melihat juga bahwa dengan percaya penuh, dengan berusaha keras, kita pasti bisa mencapai apa yang kita tuju. Mengikhlaskan ini banyak hal. Salah satunya yang tadi, mengikhlaskan rencana yang telah kita susun, terus beralih ke rencana yang lain, agar tetap berjalan lancar, agar tujuan tetap kita capai. Tapi di sini ikhlas ini tidak berarti untuk menyerah, melepaskan rencana dan berusaha dengan jalan lain seperti yang tadi telah ditunjukkan. Nah, contohnya saja kerusakan alam yang ada di sekitar kita. Berapa orang bahkan ada yang menyerah dengan apa yang telah rusak. Alam yang rusak tidak akan bisa dikembalikan. Alam yang rusak sudahlah, biarkan, karena memang penghakiman Tuhan akan datang sebentar lagi. Mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa memperjuangkan bahwa alam tidak semakin rusak, memperjuangkan bahwa alam bisa kita kembalikan seperti semula, tidak kita keruk sedemikian rupa untuk kebutuhan kita saja, untuk nafsu kita pribadi. Nah, seringkali kita tidak ikhlas. Ketika kita tidak ikhlas, kita malah merasa gagal, merasa terpuruk, dan tidak bisa berjalan lagi. Seperti halnya yang saya contohkan tadi tentang kerusakan alam, ketika kita sulit untuk mengembalikan alam ke semula, kita malah menyerah dengan keadaan. Ya sudah, ini sudah terjadi, biarlah terjadi. Ini semua mungkin kehendak Tuhan. Mungkin ada juga yang mengatakan seperti itu. Ikhlas ini tidak hanya seperti itu, kita perlu untuk menerimanya,
Ikhlas adalah menerima apa yang telah gagal kita lakukan. Ikhlas itu menerima apa yang salah kita ambil, jalan yang salah kita ambil, kita terima dengan sepenuh hati. Agar menemukan sebuah titik terang, jalan yang lain. Dan mungkin jalan yang lain itu dapat ditunjukkan dalam diri kita sendiri maupun dari orang-orang sekitar kita. Karena kita ketahui seperti yang ditunjukkan oleh Yesus ini, rencana Yesus itu sungguh luar biasa, rencana Allah. Tidak kita ketahui. Mungkin dengan ikhlas membuat tujuan yang kita capai menjadi lebih besar. Seperti halnya Yairus yang awalnya mungkin saja dia merasa bahwa anaknya yang telah meninggal tidak dapat dikembalikan lagi. Dia dapat menerimanya, kemudian dapat menerimanya dan anaknya pun bisa kembali lagi. Ini lebih besar dari apa yang dia ekspektasikan. Yang awalnya memang dia berkeinginan agar anaknya sembuh, tapi di sini ternyata sudah meninggal dan Yesus membangkitkannya. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berjuang semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terlebih untuk mencapai apa yang sangat kita idam-idamkan. Namun dalam berjuang, kadang kita perlu berhenti dan mengambil jalan yang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Kita perlu mengikhlaskan jalan yang telah kita capai ini, mengikhlaskan untuk membuat sebuah jalan baru untuk mencapai sebuah tujuan kita. Selalu percaya pada Tuhan bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk kita semua. Kiranya setiap kita dapat dengan ikhlas untuk mencapai tujuan kita ketika kita gagal. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan sehari-hari kita mencapai tujuan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, baik yang di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah ini dari rumah, kita diundang untuk berdiri. Saudara terkasih, bersama umat Allah di segala tempat dan sepanjang zaman, marilah kita mengingat kembali baptisan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan
duduk kembali. Mari kita berdoa bersama, mohon pertolongan Tuhan, berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allahku, terima kasih Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Engkau memberikan pilihan-pilihan kepada kami, pilihan jalan kepada kami. Dan Engkau selalu menguatkan pada kami untuk mengikhlaskan diri ketika kami gagal, mengikhlaskan diri untuk mencari jalan yang lain, untuk mencapai apa yang kami tuju. Kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami, dan dapat selalu berserah pada Engkau, dapat selalu menghadapi ujian yang Engkau berikan pada kami, dan mengikhlaskan setiap apa yang terlepas daripada kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk berkat yang selalu Engkau berikan pada kehidupan kami, berupa jasmani, berupa rohani, berupa materi, berupa kesehatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau selalu melimpahkan segalanya dalam kehidupan kami. Kiranya kami juga dapat berbagi pada orang lain, berbagi kasih pada orang lain. Dengan segala kerendahan hati, terlepas dari apa yang telah kami peroleh, tentunya ada persoalan dalam kehidupan kami. Dengan pergumulan yang kami alami, kami sungguh menyadari bahwa seringkali kita lupa untuk bersyukur dalam segala hal. Untuk itu Tuhan, kiranya Engkau menerima doa ini di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, sedang sakit penyakit. Engkau senantiasa menjamah mereka, memberkati setiap media dalam proses penyembuhannya, baik itu dokter, makanan, maupun obat-obatan. Engkau sendiri yang akan memberikan kesabaran bagi setiap mereka dalam proses penyembuhan. Setiap kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memiliki rencana yang indah dalam kehidupan sehari-hari kami. Untuk itu Tuhan, kami serahkan seluruh proses penyembuhan jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam keadaan sakit, hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam masalah, kiranya Engkau juga memberikan tangan kasih-Mu, memberkati mereka agar bisa keluar dari masalah mereka. Kami juga berdoa untuk pemeliharaan-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam kehidupan kami, senantiasa Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk bersekutu bersama-sama, baik di rumah maupun di gereja. Namun tidak lupa juga kami mohon perlindungan bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini masih dalam kesulitan untuk bersekutu di rumah maupun di gereja. Engkau sendiri yang akan menguatkan serta Engkau sertai mereka dalam perjuangan mereka untuk bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama melalui daring maupun melalui onsite di gereja ini. Secara khusus kami juga berdoa untuk jemaat GKJ Pekalongan. Kiranya Engkau berkati, Engkau kuatkan setiap kami selalu sebagai bagian tubuh Kristus, sebagai garam dan terang dunia di sekeliling kami. Saat ini kami juga hendak berdoa untuk pendeta kami yang terkasih, Pendeta Argo. Kiranya Engkau setia menyertai beliau dan juga senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan ketulusan dalam melayani jemaat-Mu di GKJ Pekalongan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk majelis, baik penatua maupun diaken, komisi, panitia, bidang pelayanan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu,
biarlah setiap kami di sini Engkau pakai dan menjadi berkat bagi sekeliling kami dan bagi kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sedang bergumul memutus rantai penyebaran COVID-19. Kiranya Engkau memberkati pemimpin kami, menganugerahkan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kebijakan yang mereka ambil tidak merugikan masyarakat dan memberikan berkat sendiri bagi masyarakat. Kiranya Engkau berkati juga masyarakat Indonesia, Engkau berikan kesadaran bagi kami akan protokol kesehatan, sehingga kami dan pemerintah dapat saling bekerja sama memutus rantai COVID-19. Kami percaya bahwa Engkau adalah pelindung bangsa ini yang sejati. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah, baik di gereja maupun di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, baik kami selaku kakek, nenek, bapak, ibu maupun anak. Engkau bimbing kami, Engkau sertai kami, Engkau jagai kami selalu dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, demikian doa syafaat dan permohonan kami, kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk mengaturkan persembahan dalam kesempatan ibadah kali ini. Sebagai dasar firman, persembahan yang kita akan kumpulkan terambil dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17. 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Sambil kita mengaturkan persembahan, kita diiringi dengan Kidung Jemaat nomor 302, bait yang pertama dan yang kedua. Ku beri persembahan kepada Tuhanku dan seterusnya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku.
Jemaat kami undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita aturkan persembahan ini dalam doa. Saya antarkan. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus, Bapa yang pengasih dan Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur Bapa atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dan telah kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik itu berkat-berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, terlebih anugerah keselamatan. Bapa, perkenankan pada saat ini kami mengaturkan persembahan sebagian dari berkat-berkat yang telah kami terima daripadamu Bapa. Baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa, maupun persembahan-persembahan yang lain. Bapa, kiranya melalui persembahan ini, namamu dipermuliakan melalui pelayanan dan kegiatan-kegiatan di gerejamu GKJ Pekalongan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa akan mencukupkan persembahan yang telah terkumpul ini. Bapa, sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ini. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur karena kami telah beroleh firman yang telah kami terima. Mampukan Bapa, kami tidak hanya sekedar pendengar firman, tapi agar kami menjadi pelaku-pelaku firman. Jika sebentar lagi kami boleh mengakhiri ibadah ini Bapa, kiranya Engkau menyertai kami satu persatu dalam perjalanan hingga sampai di rumah kami masing-masing. Bapa, demikianlah seluruh doa kami Bapa. Jika dosa yang terselip dalam kami mengaturkan persembahan, kami mohon pengampunan. Karena semua ini kami panjatkan hanya dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah kita menyanyikan Kidung Pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 344 bait yang kedua. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu dan seterusnya. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih,
Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Mari kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 346 bait yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai